Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tatanassalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan, yang mana setiap umat Islam yang beriman kepada Allah pasti akan merasakan akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, mari kita merenung sejenak. Ada 4 hal orang yang sangat dirindukan surga yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, al-jannatu mustaqotun ila arba'in nafarin. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal talil Quran. Yang pertama, yakni orang yang senantiasa istiqomahkan untuk membaca Al-Quran. Oleh karenanya, pemirsa Mutiara Senja, bagaimana kita selama berapa hari terakhir di penghujung bulan Ramadan ini, kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah senantiasa membaca Al-Quran, ataukah kita lebih banyak membaca Quran? Apakah Quran yang telah kita baca itu bisa kita masukkan ke dalam hati kita, atau bisa jadi Quran itu hanya sebagai hiasan di rumah-rumah kita, di lemari yang ada di rumah kita? Oleh karenanya, sedikit ini menjadi renungan kita bersama. Semoga kita yang senantiasa talil Quran, menjaga untuk membaca Al-Quran, serta sedikit-sedikit untuk memahaminya, semoga kita termasuk salah satu orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hifdzul lisan. Bulan puasa ini menjadi momentum untuk kita menjaga lisan kita dari berkata-kata yang kurang baik. Kita bisa lihat bahwa al-lisanu kasayf, lisan kita itu seperti pisau. Maka manakala pisau itu yang kita gunakan dengan benar untuk hal-hal yang benar, pasti akan memberikan manfaat untuk kita. Tapi manakala lisan kita itu kita gunakan untuk hal-hal yang kurang baik, bahkan kita mengadu domba di antara sesamanya, atau mungkin sering kita berghibah kepada sesama manusia, ingat bahwa orang yang dirindukan surga yang kedua, yaitu mereka yang senantiasa menjaga lisannya, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita harus berpikir untuk lebih baik lagi dari hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun sebelumnya, bahwa manakala kita bertambah umur kita, bertambah usianya, maka seyogyanya lisan kita harus bisa memberikan kebaikan, terutama untuk diri kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk orang-orang yang di sekitar kita. Mari kita jadikan lisan kita untuk bisa memberikan manfaat kepada mereka, dan jangan sampai lisan kita malah memberikan mudarat kepada orang yang di sekitar kita. Karena lisan yang baik pasti akan memberikan dampak yang baik untuk diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Pemirsa Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan ketiga yang dirindukan surga, yakni mereka wamut himil ji'an,
yang senantiasa suka memberikan sebagian harta untuk memberikan makanan kepada mereka yang merasa lapar atau dalam keadaan lapar. Momentum bulan puasa di bulan Ramadan ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk berbagi kepada sesama. Banyak hal yang mungkin kelihatannya kecil di mata manusia, tapi itu merupakan hal yang besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yakni kita memberikan sekedar takjil kepada mereka yang berpuasa. Kita memberikan sesuatu yang mungkin dinilai kecil bagi manusia, tapi bermanfaat dan besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah selama 1 bulan ini kita sudah berbagi kepada mereka yang berpuasa ataupun mereka yang dalam keadaan lapar? Puasa ini momentum buat kita bahwa kita itu juga harus bisa berbagi kepada mereka yang di luar puasa. Mereka tidak puasa tapi mereka merasakan haus dan lapar karena kekurangan ekonominya. Maka makna puasa yakni adalah bagaimana kita bisa bersama-sama merasakan apa yang dirasakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang setiap hari mungkin mereka tidak bisa minum ataupun makan, hanya seteguk, hanya sesuap karena ekonomi mereka yang jauh. Oleh karenanya, hal yang ketiga yang sangat dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senang berbagi kepada mereka yang merasa kelaparan, kita anggap mereka kurang mampu secara ekonominya. Semoga kita bisa menjadikan momentum ini menjadi orang-orang yang senantiasa berbagi makanan, minuman, takjil gratis, bahkan sahur gratis. Pemirsa Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal terakhir, golongan yang keempat yang sangat dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Apakah ada di antara kita pada bulan suci Ramadan ini tidak berpuasa? Pasti banyak. Makanya di situ disampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman, ihsan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu yang akan datang. Makanya tidak semua orang Islam itu berpuasa. Mereka orang Islam yang berimanlah yang kelak dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan apa? Berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, beberapa hari ke depan kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Bagi sahabat semuanya, kaum muslimin wal muslimat yang sampai hari ini mungkin mereka tidak berpuasa karena sesuatu hal baik yang mungkin tidak sengaja ataupun bahkan yang disengaja, hati-hati. Golongan yang keempat, jangan-jangan kita tidak dirindukan surga karena kita membiarkan diri kita untuk tidak bisa mengontrol emosi kita, tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita, bahwa puasa itu penting, bukan yang penting puasa. Oleh karena semoga kita semuanya selalu mendapatkan pertolongan, lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat 4 hal di atas, semoga kita ada di salah satu mereka yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.